sedang belajar loh, Bu. Anak usia dini belajar dengan cara mengeksplorasi, bermain, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Saat anak-anak bermain, saya mengamati mereka. Dari pengamatan itu, ternyata ada banyak hal yang membuktikan kalau mereka itu belajar. Masa sih? Ketika mengamati anak-anak bermain, saya dapat menemukan hal yang mereka sukai atau minati. Nih, kita bisa lihat si Anton. Dia sangat semangat menyusun dan merangkai bambu-bambu. Ini perlu kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk memastikan semua bambu tersusun menjadi rangkaian yang sambung menyambung. Lihat Bu, si Lia. Dia lebih tertarik mengamati bagaimana air mengalir dari ketinggian ke tempat yang lebih rendah. Ini ilmu fisika loh. Itu Bima. Dia tertarik mencari benda-benda lain yang bisa diluncurkan di rangkaian bambu. Kayaknya dia sedang bereksperimen dan menguji ide yang dia punya. Ini memerlukan kreativitas yang tinggi. Coba Ibu amati Tuti. Dia pintar sekali memimpin teman-temannya, sehingga kelompok ini bisa bekerja sama untuk membangun saluran air. Wah, iya ya. Saya nggak sadar kalau mereka sebenarnya belajar banyak hal ketika sedang bermain. Saya juga bisa melihat perkembangan yang dimunculkan anak-anak maupun keterampilan apa yang sudah dicapai atau yang perlu diperkuat. Saya lihat Anton dan Tuti sudah bisa menuangkan rencana pembuatan rangkaian bambu melalui gambar dan tulisan di kertas. Tapi Bima dan Lia lebih senang melakukan eksperimen secara langsung. Di sini kita bisa lihat bahwa keterampilan Bima dan Lia untuk mengenal huruf perlu diperkuat. Jadi dengan mengamati anak saat bermain, kita bisa mengetahui kemampuan anak ya Bu? Betul sekali. Saya juga senang mengamati strategi penyelesaian masalah yang mereka miliki dan gambaran daya juang atau motivasi anak. Tadi saya lihat rangkaian bambu yang dibuat Anton rubuh, lalu dia memperbaiki dengan bentuk dan struktur yang berbeda. Dia nggak menyerah. Penting sekali loh Bu, untuk anak bisa memiliki daya juang ini. Saya juga bisa membaca bagaimana kemampuan anak membangun hubungan sosial dengan orang lain, bagaimana mereka mengkomunikasikan idenya ke teman-teman atau guru. Wah, hebat sekali Ibu bisa membaca hal-hal ini. Tadinya saya pikir tugas guru untuk menilai anak hanya bisa dilakukan ketika ulangan tertulis. Justru, asesmen pada anak usia dini harus dilakukan dalam konteks alami saat anak melakukan kegiatan keseharian. Dalam kegiatan bermainnya, anak sesungguhnya belajar. Di sini, guru melakukan penilaian secara otentik bersamaan dengan terjadinya aktivitas anak. Nantinya, hasil penilaian ini akan dianalisa dan dilaporkan kepada ibu dan orang tua lainnya. Harapannya, orang tua bisa bekerja sama dengan guru untuk melakukan perbaikan agar anak mengalami kemajuan dalam belajarnya. Itu ada anak yang melempar bambunya Bu. Ih, nakal sekali ya. Sebagai guru, ketika mengamati anak, kami betul-betul fokus di perilaku yang terjadi dan menghindari asumsi. Ketika anak melempar bambu, belum tentu karena anak nakal. Bisa saja dia sedang melakukan eksperimen. Kami tidak berasumsi tentang anak ini, Bu, karena nanti kecenderungannya jadi melabel anak mampu atau tidak mampu. Kami perlu memproses informasi berdasarkan perilaku-perilaku yang ditampilkan anak. Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, saya perlu banyak belajar nih. Nggak apa-apa kok Bu, saya senang Ibu bisa mengamati anak-anak belajar melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna ini. Ibu juga jadi tahu bahwa guru-guru bisa menilai anak-anak dari kegiatan-kegiatan yang tampaknya bermain ini. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Saya belajar banyak hari ini.